أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afuun, Ya Ra'uf, Ya Ahadun, Ya Malik al-Mulk, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, 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 Ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya pada kesempatan hari ini kembali Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Barat dapat hadir menjumpai Anda melalui program Siraman Rohani Cahaya Kalbu. Kalau beberapa minggu yang lalu kita pernah membahas tentang haji mabrur, maka untuk kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang bagaimana implementasi haji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemirsa, untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama berbincang dan berbicara dengan Ustadz yang luar biasa, sudah seperti biasa, dan saya sudah kangen dengan suara beliau ya, dengan Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Suherman Ediansah MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Mungkin setelah haji kemarin, maksudnya kurban, baru ketemu lagi ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Baru ketemu lagi. Dan barangkali hari ini mulai saudara-saudara kita yang sudah bertemu dengan keluarga yang tentunya sudah pulang dari Tanah Suci ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka betul-betul menjadi haji mabrur. Kita doakan sama-sama. Dan untuk kesempatan hari ini saya tidak hanya berdua yang ganteng saja, tapi juga di studio sudah banyak yang cantik-cantik luar biasa. Boleh tepuk tangan Bu-ibu. Hari ini yang hadir yang pertama yang pakai baju putih suci bersih ini dari Majelis Taklim Sapari Jabar, Jalan Reog, Kota Bandung. Assalamualaikum Sadayana. Waalaikumsalam. Cantik-cantik luar biasa, dan tidak kalah cantiknya juga ini yang pakai kerudung warna hijau dari Majelis Taklim Jami Al Mubarokah Bandung. Assalamualaikum Sadayana. Dan ini yang dari Kabupaten Bandung satu-satunya dari Majelis Taklim Matlaun Nazah Cihelang, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum Sadayana. Laras kan Pak Ustadz? Semuanya cantik-cantik. Alhamdulillah, calon bidadari surga. calon bidadari surga kata Pak Haji ya. Ya baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tema kita kali ini ya ini mengenai implementasi haji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti minggu-minggu yang lalu Pak Ustadz kita pernah membahas tentang haji mabrur. Nah, sebetulnya kalau bisa kita lihat implementasi yang bisa dilakukan oleh kita yang baru pulang dari haji itu apa saja? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum. Ya, itu kan mulai untuk ihram dengan mengucapkan apa coba? Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma labbaik ya. Gimana coba? Labbaik Allahumma umrotan. Satu, kalau mau berangkat haji, labbaik Allahumma hajjan. Yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di mikot untuk ihram, memakai pakaian 2 helai bagi laki-laki ya, tapi kalau perempuan seperti biasa kecuali muka dan telapak tangan. Itu dalam pemikiran Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi seluruh tubuh kecuali muka, pergelangan tangan dan mata kaki. Apalagi ada madhab pemikiran Maliki, seluruh tubuh yang kelihatan mata, kicep, kicep, kicep. Memang seperti itu. Yang dicontohkan Rasul dengan memakai 2 helai dengan putih kainnya. Ya, ibu-ibu yang penting suci. Ya. Yang dicontohkan seperti itu, tapi makna kontemplatif, makna yang sangat dalam. Ketika seseorang menghadap Allah, akan bertemu dengan Allah, melaksanakan perintahnya, harus dalam keadaan suci. Warna-warni dosa dibersihkan dengan taat kepada Allah. Itu. Ya. Berarti orang yang ihram itu bukan hanya yang haji dan umroh, tapi orang yang sudah berada di tanah air, dikala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dalam keadaan suci. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuh, ketika apa itu?
ihram, hati-hati. Yang kedua, nih diantaranya ya, tawaf, sa'i. Yang dicontohkan Rasul, tawaf itu kan berapa putaran? 7. Berawal dari mana? Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Beres tawaf, sa'i. Berapa kali? 7. Itu yang dicontohkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam manasikul haji wal umrah. Tapi makna yang luar biasa kita tangkap ya adalah selama 7 hari. Mulai dari hari Sabtu sampai Ahad ya, itu kita harus menuju memburu rahmat dan magfirah Allah. Bukan hanya orang yang ibadah haji umrah saja tawaf sa'i itu. Orang yang berada di tanah air pun harus tawaf dan sa'i memburu rahmat dan magfirah Allah. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. 2 ya, tadi apa? Ihram, terus tawaf, sa'i. Berikutnya apa coba? Nih, untuk tamattu berarti tahalul. Sebelum melaksanakan ibadah haji, tahalul. Yang dicontohkan Rasul coba apa? Memotong apa? 3 helai rambut, itu minimal. Iya. Ya. Baik, dan Segitu tentunya, aja dulu. enggak, masih panjang. Masih Ini masih panjang. panjang. Yang mesti disampaikan oleh Pak Ustadz masih panjang. Tapi tentunya kami berharap bahwa pemirsa di studio dan juga yang ada di rumah tetap bersama kami masih dalam program Cahaya Kalbu. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cahaya Kalbu TVRI Stasiun Jawa Barat, dan kita masih membahas tentang implementasi haji dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita masih bersama dengan Dr. Haji Suherman Ediansa MAG. Tadi sudah sampai pada ritual potong rambut. Iya. Nah, terkait dengan implementasi haji dalam kehidupan sehari-hari, barangkali ini bisa dikaitkan. Nah, tadi kan potong rambut ini makna untuk kehidupan sehari-hari apa kira-kira? Memotong rambut itu tahallul. Rambut coba ya itu kan yang sangat digimanain coba, mahkota. Tapi itu mahkota bisa dipotong. Artinya hilangkan kesombongan, hilangkan keangkuhan, bersihkan diri kita. Itu dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Kita ngambil dari apa namanya tahallul tadi itu. Makanya haji nggak boleh ada yang sombong. Ada nggak haji yang sombong? Ada. Di mana haji yang sombong? Ya? Nggak boleh haji yang sombong, nggak ada. Ya? Pada saat melakukan ritual itu tidak boleh ya, Mas? Tidak boleh. Dalam kehidupan nggak boleh ada yang sombong. Ya, apalagi menjadi pejabat. Ya, menjadi pejabat. Itu kan apa kepada bawahan, kepada karyawan seenaknya gitu ya, padahal jabatan itu adalah amanah. Amanah dari Allah. Amanah dipertanggungjawabkan. Lanjut ke Arafah kan ya, ke Arafah itu. Hari Arafah, Al-Hajju Arafah. Itu kan Arafah itu adalah erat kaitannya dengan kata makrifat. Ya, artinya mengenal Allah, mengenal dengan segala kemahaannya. Ketika di Arafah itu semuanya sama. Tidak apa itu rakyat, apa itu pejabat, apa itu orang kaya, itu orang miskin, sama. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Mengenal dengan segala kemahaannya. Allahu Akbar. Tidak ada yang mesti disombongkan. Apa itu harta, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Sama di hadapan Allah. Kecuali yang membedakan apa? Takwanya. Ya, nggak bisa udah haji nih saya. Lihat saya direktur misalnya ya. Saya udah haji. Kemarin haji lagi. Makanya saya tidak cukup haji. Tapi haji, ya, jadi apa? Kalau 3 jadi 4 kali
Ya, Pak Ustadz. Nggak boleh sombong, ya. Ya, tadi kan disampaikan bahwa haji itu harus apa ya istilahnya mengimplementasikan apa yang sudah kita lakukan pada saat kita melakukan ritual-ritual haji. Nah, kira-kira kalau di masyarakat apa yang bisa kita terapkan, kita implementasikan setelah kita melakukan beberapa kegiatan ritual haji ini? Itu salah satu ritual ibadah haji ya, disiplin. Luar biasa ketika melaksanakan ibadah haji itu ya. Itu kan ada ketua regu, ada ketua rombongan, terus ada ketua kloter, TPHI, TPIH. Luar biasa itu, taat kepada peraturannya. Makanya setelah melaksanakan ibadah haji harus disiplin. Disiplin kita orang Indonesia itu lemah. Contoh anak muda, lampu merah nyelonong aja, prit, kata siapa? Polisi. Polisi. Punya SIM? Punya Pak? STNK? Siapa? Kenapa kamu nyelonong aja? Dikira nggak ada bapak. Kan gitu. Seharusnya kalau disiplin, walaupun tidak ada bapak tetap disiplin, harus berhenti gitu ya? Harus berhenti. Sholat, coba, disiplin. Itu kan sebelum melaksanakan ibadah haji, kadangkala kita suka nunda-nunda sholat. Tapi di sana, 2 jam sebelum waktunya, kita sudah berada di mana? Di masjid. Tapi datang ke Indonesia, udah Kabupaten Bandung. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana perjalanannya kalau mau jadi haji yang mabrur, mohon penjelasannya. Nuhun. Iya, terima kasih. Nah, supaya jadi mabrur, hajinya seperti apa gitu kalau di tanah suci? Iya, kalau tadi makbul ya, sesuai dengan manasikul haji wal umroh. Tapi kalau mabrur, setelah melaksanakan ibadah haji itu bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Berarti bagaimana caranya itu untuk melestarikannya berarti ya? Ya indikatornya kan dalam kehidupan Rasulullah ngasih ngasih contoh ya, misalnya absus salam ya, menebarkan kedamaian. Paling tidak kita mengucapkan assalamualaikum ya. Nah itu untuk mabrur 1. Absus salam, silul arham. Apa silul arham? Silaturahim. Paling tidak sesama itu alumni haji, alumni umroh itu ada sebuah pertemuan. Ini isinya apa? Untuk saling mengingatkan. Kalau dulu kan waktu haji luar biasa getol ke masjidnya, bahkan sedekahnya, ya, nolongnya, tahajudnya, begitu datang ke tanah air, lupa semuanya. Itu saling menesat dalam silaturahim ya. Absus salam, silul arham, it'amu to'am. Tidak boleh haji itu meregehese. Ya, nggak boleh. Itu it'amu to'am. Nggak boleh ada haji nggak mau bayar iuran pengajian. Nggak boleh ya. Haji harus ngasih contoh gitu ya, bersedekahnya. Ya, terus apa it'amu shollu billail wan nasu niyam. Salat tahajud ketika orang sedang tidur. Coba kan di sana bagaimana di tanah suci kan luar biasa ya. Di sini itu salah satu indikator mabrur, berarti harus mencontoh seperti itu ya. Dan tentunya nih tetap harus selalu datang ke majelis taklim. Biar tambah ilmunya. Harus tambah ilmunya. Iya, kita sudah memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim, masing-masing dari Sapariz Jabar, kemudian Zami Al Mubarakah dan Matlaun Nazah Cihelang. Dan pada kesempatan hari ini, selain ibu-ibu yang hadir di sini yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Ustadz, juga kami memberikan kesempatan kepada bapak dan ibu yang ada di rumah nih, Teteh, Ece, Abah, emak, sadayana ya. Pokoknya siapa saja yang ingin bertanya seputar tema kita kali ini mengenai implementasi haji dalam kehidupan sehari-hari, silahkan pasti dengan Bapak Dr. Haji Suherman Ediansa MAG, dan teleponnya bisa Anda hubungi di 5406677 untuk Bandung dan sekitarnya, serta 02254088877 untuk luar Bandung. Sementara bagi Anda yang ingin kirim pesan singkat atau SMS, silakan di 081123100020. Nah, nampaknya kita sudah mulai kebanjiran pesan singkat nih, Pak San. Nih yang pertama nih saya akan coba untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, Pak Jajang dari Tasik. Setahu saya, kenapa haji yang baru pulang dari Tanah Suci suka cerita yang baik
tentang dirinya, sedangkan yang jelek tidak katanya. Nah, kita tampung dulu ya, Iya, Pak Ustadz iya, ya, iya. sambil kita nanti akan rangkai dengan pertanyaan yang dari rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Halo. Ya, dengan Pak Bapak. Seth? Ya, mangga, dengan Selamat Bapak siapa? sore, Pak Seth. Mangga, mangga, langsung saja, Ya. Pak. Langsung. Begini, ya, di tetangga saya udah udah naik haji ya, tetapi sehari-harinya bahasanya kasar, Oh iya. terus di keluarganya ya bisa disebut anaknya panjang tangan, juga istrinya juga begitu. Itu gimana itu? Apakah termasuk haji mabrur atau gimana? Iya. Baik, itu saja pertanyaannya, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Langsung. Ini tidak merubah sikap nih dia. Tidak. Jadi justru malah bahasanya dia lebih kasar, Kasar. kemudian juga rada panjang tangan. Nah, Ini gimana itu nih, Ustaz? salah satu indikator hajinya haji kabur. Haji kabur. Mabrur itu kan bertambah baik setelah melaksanakan ibadah haji. Ya, kalau marah terus suka melakukan panjang tangan, apalagi korupsi dan lain sebagainya, sudah menandakan, mengindikasikan bukan haji mabrur. Ya, makanya hati-hati dengan haji itu. Ya, emang kalau urusan dengan Allah, ya, dengan Allah, kayyaumi waladathu ummuhu, bagaikan bayi yang baru lahir. Dosa sebesar apapun kepada Allah diampuni setelah ibadah haji. Tapi kalau dengan urusan sesama manusia, Allah tidak bisa memaafkan begitu saja. Harus berurusan langsung dengan orang yang bersangkutan. Berarti semakin setelah melaksanakan ibadah haji harus hebat. Amalnya paripurna karena ibadah yang sempurna itu. Manistato'a ilaihi sabila. Jadi bukan hanya perjalanan wisata. Ya, harus bisa menangkap makna di balik perjalanan ibadah haji seperti itu. Ya, ibadah yang ritual itu tentu saja banyak makna-makna yang Makna yang terkandung ya. di dalamnya. Baik, Pak Ustadz, pertanyaan yang tadi bagaimana nih? Kira-kira yang suka bicara yang baik-baik saja, kemudian yang jeleknya tidak pernah diceritakan kepada yang ada di tanah air itu gimana nih? Pengalaman ibadah dengan di sana gitu, Pak Ustadz. Iya kan, masa ngasih tahu yang jelek-jelek ya? Misalnya diceritain ketinggalan oleh teman atau 3 hari 3 malam tidak datang kemana? Ke pondokan ya, itu kan ada pernah ya, ada itu udah 3 hari 3 malam tidak ketemu. Begitu datang ada temannya, Bang Toyib, kata saya. Akhirnya bagaimana coba? Jadi ngikutin 3 hari 3 malam lagi seperti itu. Jadi ceritakan memang harus yang baik-baik, bahwa haji itu enak, mudah, jangan mengatakan waduh nanti ada hukum karma kalau nanti di sini yang sering disampaikan oleh masyarakat seperti itu, Pak. Iya, jangan nggak ada susah dalam haji itu, nggak ada repot, nikmat ibadah haji itu. Gara-gara abi tukang ngadu domba. Nanti itu diadu-adu ya. Seperti itu ya. Baik, kita terima dulu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang Ibu Sabu. Sarang Ibu Yuni. Mangga, langsung saja Bu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya udah naik haji tahun 2013 kemarin. Nah setelah saya evaluasi ternyata perasaan ada ketidakpuasan, maksudnya kekurangan gitu ya Pak Ustadz. Nah kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kalau untuk kembali lagi kan itu perlu dan diwajibkan itu kan hanya 1 kali ya Pak Ustadz ya. Nah kira-kira ke depannya itu harus bagaimana? Iya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Hajah. Bu Haja ya. Allah kan berfirman, wa atimul hajja wal umroh lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Sempurnakan. Ini gimana kalau merasa tidak sempurna ya, yang namanya manusia ya, semakin hebat merasa tidak sempurna, semakin kita dekat beribadah semakin banyak dosa. Bagaimana, apakah
diulangi lagi? Ada ya. Itu ada dalam hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila itu berkehendak, berkeinginan, ya, terus keburu meninggal dunia, maka cepat-cepatlah untuk dihajikan oleh keluarganya. Maka pahalanya satu kepada almarhum, yang kedua bagi orang yang menghajikannya, dan yang ketiga orang yang membiayainya. Insya Allah. Percaya enggak? Nah, kalau tidak percaya, mati dulu. Insya Allah itu ada. Baik, Pak Ustadz, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini pertemuan ini bisa juga menjadi doa untuk Bapak dan Ibu. Barangkali yang nonton juga acara ini bisa ke Tanah Suci. Ya, amin. Amin. Ya, intinya seperti itu. Dan pemirsa, kami nanti akan kembali dengan Pak Ustadz, tentu saja dengan doa. Mudah-mudahan kita bisa naik haji ya, Pak Ustadz ya. Amin. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, implementasi haji dalam kehidupan sehari-hari adalah harus bisa melestarikan kemakmuran ibadah haji dengan ditandai lebih takwa, kemudian juga melaksanakan perintahnya, serta menjauhi larangannya. Nah, Pak Ustadz, kita akan akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan doa, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, serta penonton setia TVRI Stasiun Jawa Barat juga bisa pergi haji. Pak Ustadz, mangga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina